Halo, mari kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai tipografi dan teori warna. Mengenai tipografi dan teori warna atau color theory ya. Kita masuk ke definisinya sendiri. Tipografi adalah seni dan teknik mengatur teks agar mudah dibaca dan estetis. Tipografi mencakup pemilihan jenis font, kemudian ukuran, spasi antar huruf, spasi antar kata, serta jarak antar baris. Nah, biasanya tipografi ini ada beberapa jenis font gitu ya. Ada font yang sans serif dan yang serif. Juga ada font-font yang lebih cenderung ke estetik atau dekoratif. Itu ya. Oke, nah tujuannya sendiri tipografi yaitu membuat teks tidak hanya enak dibaca, tetapi juga menyampaikan emosi atau pesan. Tipografi ini sangat penting dalam desain grafis, media cetak, dan digital karena mempengaruhi bagaimana orang memahami dan merespon informasi yang disajikan. Oke, dalam tipografi sendiri atau dalam desain grafis sendiri ini ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Seperti yang Teteh jelasin tadi, ada jenis huruf atau fonts gitu ya. Nah, jenis huruf serif itu ia memiliki kait di ujungnya atau dia tuh seperti punya ekor gitu ya. Nah, seperti contohnya adalah font Times New Roman. Nah, ini sudah pasti udah banyak yang kenal banget ya dan mungkin sudah banyak yang menggunakannya di Microsoft Word atau di desain-desain yang pernah kalian juga bikin gitu ya. Nah, Times New Roman ini merupakan salah satu jenis font serif. Nah, biasanya sering digunakan untuk teks yang panjang karena lebih mudah dibaca dan biasanya itu penggunaan jenis-jenis font serif ini yang mempunyai ekor di ujungnya atau kait gitu ya digunakan untuk desain-desain yang lebih formal biasanya karena penggunaan serif ini juga biasanya digunakan untuk eh, apa sih untuk desain-desain yang formal, untuk kebutuhan file dokumen gitu atau dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah sans serif. Sans serif ini tanpa kait ya, dia tidak mempunyai ekor seperti jenis huruf serif. Nah, sans serif ini sering digunakan untuk judul atau teks yang pendek gitu. Nah, sans serif ini merupakan salah satunya contohnya adalah Arial, gitu ya. Dan ada satu lagi yaitu jenis eh, huruf atau jenis font yang dekoratif. Ini biasanya lebih unik lagi, dia biasanya lebih banyak gayanya, gitu ya. Dan biasanya juga lebih banyak penggunaannya untuk beberapa event atau menggunakan beberapa karya-karya yang lebih dekoratif atau lebih unik dan lebih kreatif biasanya. Nah, penggunaan serif dan sans serif ini bisa digabung nggak sih? Oh, tentu saja bisa ya, karena serif dan sans serif ini seperti yang tadi bisa digunakan secara dikombinasikan gitu ya, sesuai dengan karya atau desain yang ingin kalian coba. Tuh, nah, yang selanjutnya adalah hierarki tipografi. Ini maksudnya adalah penggunaan ukuran dan gaya huruf yang berbeda untuk menunjukkan prioritas dan struktur teks. Misalnya, judul yang lebih besar dibandingkan dengan paragraf. Nah, contoh di sini yang Tata tunjukin adalah yang contohnya adalah judulnya growth gitu ya. Kemudian ada juga dan sisanya itu dibandingkan teks paragrafnya atau keterangan atau informasi yang lainnya, biasanya dia lebih kecil dibandingkan dengan judulnya. Nah, ini adalah hierarki tipografi. Yang selanjutnya adanya keterbacaan gitu ya. Kemudahan dalam membaca teks ini dipengaruhi oleh ukuran huruf, spasi, warna, kontras, dan kontras terhadap latar belakang. Nah, ini juga sangat penting dalam kita membuat desain atau memilih tipografi yang baik karena jika kita terlalu banyak mengkombinasikan beberapa font atau terlalu memilih font yang unik atau dekoratif, ini akan menyulitkan pembaca gitu atau akan menyulitkan audiens dalam membaca apa sih sebenarnya judulnya atau apa informasi yang terkandung dalam desain gitu. Jadi nanti teman-teman diusahakan untuk memilih font yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan sesuai dengan tujuan atau informasi apa yang ingin disampaikan kepada audiens.
gitu ya. Terus yang terakhir adalah konsistensi. Nah, ini mempertahankan penggunaan font yang sama untuk menciptakan keseragaman dan kohesi dalam desain. Nah, kalau Teteh biasanya merekomendasikan untuk tidak menggunakan font atau jenis huruf lebih dari tiga gitu ya. Cukup maksimal di tiga. Tidak boleh menggunakan beberapa gabungan font atau ingin coba yang lebih banyak, misalkan per kalimat satu font, nah itu coba kalian tinjau lagi apakah desainnya sesuai atau tidak. Makanya Teteh membatasi untuk tidak menggunakan jenis huruf atau font lebih dari tiga. Coba gunakan kurang dari tiga gitu ya, agar yang tadi menciptakan konsistensi yang sesuai gitu, agar informasi kemudian agar pesan yang ingin kalian sampaikan kepada audiensnya juga lebih masuk atau audiensnya lebih menerima informasinya. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa website tipografi yang bisa kalian akses gitu di internet. Yang pertama itu adalah Davon. Davon adalah situs atau website yang menyediakan font gratis dengan beragam gaya unik untuk keperluan desain. Beberapa font mungkin memiliki lisensi yang terbatas, jadi harus dicek sebelum digunakan untuk komersil gitu ya. Yang kedua adalah Google Font, menyediakan font open source yang dapat digunakan secara gratis untuk web dan proyek digital dengan lisensi yang bebas. Untuk penggunaan pribadi dan komersial, font bisa diunduh atau diintegrasikan langsung kepada websitenya. Itu ada ini adalah dua contoh website tipografi yang bisa nanti kalian akses. Nah, biasanya di Davon ini adalah font-font yang lebih dekoratif gitu dan font-fontnya lebih beragam, banyak banyak tipe-tipe font yang bisa kalian gunakan di sini atau bisa kalian download gitu ya. Nah, di Google Font sendiri ini karena sudah terintegrasi, jadi kalian biasanya lebih banyaknya penggunaan font-font yang cenderung lebih reguler atau lebih biasa dan standar gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi teori warna. Kita jelasin dulu definisinya. Teori warna adalah konsep yang menjelaskan bagaimana warna dapat dikombinasikan dan bagaimana mereka mempengaruhi persepsi visual. Dalam desain sendiri, pemahaman teori warna membantu desainer memilih warna yang tepat untuk menciptakan suasana, mempengaruhi emosi, dan memperkuat pesannya. Oke, selanjutnya, nah, di dalam teori warna itu ada yang disebut dengan color wheels atau roda warna. Ini biasanya alat visual yang menunjukkan hubungan antara warna primer, yaitu warna merah, biru, dan kuning. Kemudian ada warna sekunder, yaitu hijau, oranye, dan ungu, dan warna tersier atau campuran di antara warna primer dan warna sekunder. Nah, ini adalah roda warna yang sangat membantu kita dalam memilih warna yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Jadi tidak bisa terlepas nih biasanya di roda warna ini. Tuh, oke. Selanjutnya ada warna atau harmoni warna. Nah, ini juga kalau misalkan kalian udah sangat sering gitu ya kalau misalkan lihat nih. Nah, teori warna harmoni ini yang pertama ada warna komplementari, adalah dua warna yang berlawanan di roda warna yang tadi menciptakan kontras yang kuat. Contohnya di sini ada warna merah dan hijau. Kemudian ada dia selalu berlawanan gitu ya. Misalkan warna kuning dan warna ungu. Kemudian ada warna biru dan warna orange. Nah, ini adalah warna komplementari, dua warna yang berlawanan gitu ya. Yang kedua adalah analogus atau analog. Warna analog adalah warna yang bersebelahan di roda warna, menciptakan kesan lembut dan serasi. Nah, misalnya ini nih, warna analog itu selalu tiga ya teman-teman. Nah, seperti contoh yang Tata tunjukin ini ada warna hijau, kemudian warna kuning, dan warna orange. Ini adalah tiga warna yang saling berhubungan gitu ya, dan bersebelahan. Kalau yang komplementer dia berlawanan, kalau analogus adalah bersebelahan. Selanjutnya adalah warna triadik. Warna triadik adalah tiga warna yang terpisah secara merata di roda warna, memberikan keseimbangan yang dinamis. Nah, contohnya ini nih, triadik ini selalu segitiga gitu bentuknya ya. Dan dia tuh sama dengan komplementari berseberangan. Itu seperti warna merah, terus warna merah, maaf, warna kuning, dan warna biru. Nah, ini adalah warna-warna triadik. Selanjutnya,
ada color harmony. Yang yang keempat adalah split complementary. Nah, warna split complementary ini adalah satu warna utama dan dua warna di samping warna komplemennya, menawarkan keseimbangan antara kontras dan keharmonisan. Seperti ini, seberangnya dan di samping dua warna yang komplement, seperti yang tadi kan merah dan hijau. Nah, warna split complementary adalah dua warna yang di sebelahnya. Seperti itu. Jadi dia memberikan kontras dan keharmonisan yang seimbang. Oke, selanjutnya adalah monokromatik. Monokromatik adalah variasi dari satu warna menciptakan desain yang elegan dan harmonis. Nah, ini kadang-kadang dia eh, apa? Kadang-kadang dia dibeda artikan gitu. Oh, warna monokrom kan warna warna hitam dan putih. Tidak ya teman-teman, warna monokromik adalah variasi dari satu warna. Jadi satu warnanya adalah misalnya ini warna hijau ke bawah, ini warna monokromatik karena dia satu warna gitu ya, satu variasi warna. Jadi tidak bukan berarti dia warna hitam atau putih gitu ya, bukan warna monokromatik, tapi satu warna, satu garis warna dalam roda warna. Ini adalah warna monokrom gitu. Selanjutnya adalah tetradik. Warna tetradik adalah empat warna dalam dua pasang komplement memberikan variasi yang seimbang. Ini adalah empat warna. Seperti kalau yang tadi, triadik dia adalah tiga warna. Kalau tetradik adalah empat warna. Gitu. Dan ini adalah warna-warna harmoni. Mulai dari complementary hingga ke tetradik. So, oke. Selanjutnya adalah ada saturation dan brightness. Ini adalah saturasi menggambarkan intensitas warna, sementara brightness adalah kecerahan, menggambarkan seberapa terang atau seberapa gelap warna tersebut. Ini saturation, dan ini adalah brightness. Itu ini warna dari cerah ke redup, dan kalau brightness adalah kecerahannya mulai dari warna yang paling terang hingga yang paling gelap. Itu. Oke, selanjutnya adalah psikologi warna. Nah, ini adalah studi tentang bagaimana warna mempengaruhi emosi dan persepsi. Misalnya warna biru sering dikaitkan dengan ketenangan, kemudian kesedihan gitu ya. Terus warna hijau dengan alam, terus dengan warna-warna yang lebih tenang gitu ya, lebih sejuk, dan kemudian adalah warna merah yang energi atau bergairah. Nah, ini adalah salah satu film animasi yang menggambarkan tentang mungkin psikologi warna gitu ya, di mana sadness itu menggambarkan warna biru yang kesedihan, terus ada anger yang berwarna merah, dia seolah-olah menggambarkan emosi yang selalu marah gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri kalau warna merah itu selalu dikaitkan dengan berani, dan warna putih selalu dikaitkan dengan warna yang suci. Seperti itu. Itu adalah teori warna gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tentang desain media sosial gitu ya, dengan dilanjutkan dengan materi media sosial, desain media sosial. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.